Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutmainah, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Gebang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Tugas 1.1.A.8 Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk selanjutnya, saya akan jelaskan satu persatu. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, cara mengajar masih monoton. Saya sebagai guru masih melakukan belajar dengan metode ceramah. Yang kedua, pembelajaran hanya fokus pada materi. Saya hanya melakukan pembelajaran yang fokus pada materi dan siswa untuk bisa lebih mengenal materi lebih dalam. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada guru. Seharusnya pembelajaran tidak boleh berpusat pada guru dan harus berpihak pada murid. Dan yang keempat, motivasi belajar siswa rendah dan banyak yang pasif. Siswa cenderung lebih diam dan tidak bisa mengutarakan pendapatnya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul, saya sadar bahwa pembelajaran berpusat pada murid. Kita harus lebih mengerti apa keinginan murid, apa yang dibutuhkan oleh murid. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kita sebagai pendidik bukan satu-satunya sumber belajar, karena pada dasarnya sumber belajar itu bisa dari mana saja, bisa dari masyarakat, bisa dari lingkungan sekitar, dan bisa dari internet. Yang ketiga, murid memiliki karakteristik cipta, rasa, dan karsa. Setiap murid memiliki karakteristik masing-masing yang sudah diciptakan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang menarik agar motivasi belajar murid meningkat. Kita bisa menciptakan pembelajaran yang menarik, tentunya menggunakan metode atau model pembelajaran, serta menggunakan media yang baik untuk pembelajaran agar siswa termotivasi untuk belajar. Yang terakhir, yaitu kelima, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat dan karakteristik. Kita harus memberikan kebebasan kepada murid untuk berekspresi
dan berinovasi sesuai dengan bakat dan karakteristik masing-masing. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah mengubah model pembelajaran, yaitu menggunakan model pembelajaran yang menarik. Yang kedua, mengintegrasikan permainan dalam proses pembelajaran. Ini bisa dilakukan agar siswa tidak jenuh dalam proses pembelajaran dan ada variasi untuk proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Kita sebagai pendidik harus menuntun peserta didik sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Yang keempat, membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang kelima, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir, menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid. Kesimpulan dari refleksi diri yaitu yang pertama adalah pendidikan yang sebenarnya adalah menghamba pada murid. Kita harus lebih mengenali, harus lebih mengerti apa kemauan murid. Yang kedua, pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Menuntun murid sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga harus diimbangi dengan budi pekerti yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat semuanya.